Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Berita Papua. Bagi Anda yang baru bergabung, kami akan sajikan kembali 3 berita utama hari ini. Pasca penembakan 3 karyawan PT Freeport, aparat TNI Polri perketat akses masuk Kuala Kencana, Kabupaten Mimika. Seorang pendulang ditemukan tewas di Kali Kabut, Timika, diduga korban terseret arus. Tolak pasien corona masuk Manokwari, puluhan warga tutup jalan utama Bandara Rendani, Manokwari. Warga Manokwari mengamuk dan menutup paksa akses jalan utama dari dan menuju Bandara Rendani. Puluhan warga Kampung Rendani marah karena melihat ada sebuah mobil ambulans dengan tenaga medis menggunakan alat pelindung diri masuk ke bandara. Mobil ambulans yang hendak keluar dari bandara sempat tertahan oleh aksi seorang ibu yang mengamuk di dalam area bandara. Warga meminta pemerintah segera menutup aktivitas mobilisasi warga dari dan ke kota Manokwari. Makanya dengan itu saya minta pemerintah kalau sudah tutup gereja, semua tempat ibadah, maka bandara dengan pelabuhan laut itu ditutup. Ya betul. Ya, karena virus ini bukan dari Papua atau dari tempat ibadah baru kembali ke sana. Tapi virus ini ikut pesawat akan masuk ke Papua sini. Ya, saya tegaskan itu. Ya. Kalau tidak dibatasi masuknya pesawat, terus kapan berakhirnya himbauan pemerintah untuk berakhir? Terus bagaimana mendeteksi orang yang masuk kena virus di Manokwari khususnya ini? Kapan kita mau tahu berapa banyak? Kalau dengan terus buka arus pesawat ini masuk, pemerintah pun kewalahan dengan alat yang minim di Manokwari ini tidak bisa. Dokter pun pasti kewalahan. Ya, bukan lagi lockdown, tapi kalau bisa itu karantina daerah. Ya, kita ganti lockdownnya itu dengan karantina daerah. Karantina berarti Manokwari, karantina Manokwari. Ya. Aksi pemalangan jalan bandara ini tidak berlangsung lama karena aparat kepolisian langsung datang dan membuka akses jalan dari dan menuju ke Bandara Rendani, Manokwari. Dari Manokwari, Papua Barat, Edi Musahidin melaporkan. Dinas Kesehatan Merauke mengumumkan 2 pasien positif COVID-19 yang dirawat telah sembuh. Hal ini disampaikan Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Merauke, Dr. Neville Muskita, didampingi Bupati serta Kapolres saat menggelar konferensi pers di Posko Satgas COVID-19 Merauke. Hasil yang diterima dari Litbangkes, 2 pasien yang dirawat selama 2 pekan di RSUD ini dinyatakan sembuh. Setelah kami lakukan pengobatan dan kami ambil spesimennya untuk kita periksa setelah pengobatan, kemarin kami mendapatkan hasil dari spesimen yang kita kirim beberapa hari lalu dengan Boeing Auri. Untuk pasien 1 dan pasien 2 hasil konfirmasi negatif. Ya. Dari positif sekarang sudah menjadi negatif. Kemudian kita menunggu konfirmasi berikutnya. Kalau negatif lagi berarti pasien dinyatakan sembuh dan untuk pasien 1 dan pasien 2. Kemudian untuk pasien nomor 4, 5, 6, 7, 8, 9, ini kan hasil pemeriksaan pertama negatif. Dan konfirmasi kedua sudah kita dapatkan notifikasinya dan juga negatif, Pak. Ya, negatif. Hari ini kami tadi dari rumah sakit diskusi dengan teman-teman di sana. Hari ini akan rencana dipulangkan pasien nomor 4, nomor 6, nomor 7, nomor 8, nomor 9 dinyatakan sembuh. Ya. Yang ini akan dipulangkan. Ya. Untuk pasien nomor 5 masih tetap dirawat karena masih ada sesuatu yang harus diperbaiki, ya. Trombositnya masih rendah. Jadi diperbaiki dulu, kondisi lebih baik baru dipulangkan.
Data dari hari Senin, total pasien yang diisolasi di RSUD Merauke, 2 pasien positif corona, 9 orang pasien PDP, dan pasien dalam pemantauan sebanyak 82 orang. Pemda Merauke terus melakukan penyemprotan disinfektan dan sosialisasi agar warga tetap berada di rumah dan melakukan pola hidup sehat. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Sebanyak 2,3 ton bantuan alat pelindung diri dan masker dari Kementerian Kesehatan tiba di Bandara Sentani, Kabupaten Jayapura. Sebelum diturunkan, petugas menyemprotkan disinfektan terhadap petugas bandara yang akan menurunkan barang dari pesawat. Selain APD dan masker, TNI Angkatan Udara juga membawa 6 koli rapid test untuk disebar di seluruh pelosok di Papua. Alat kesehatan lainnya, lebih dari 2 ton yang kita bawa. Lalu pesawat barusan rute terakhir sebelum ke Sentani atau ke Jayapura dari Merauke. Kami kabarkan juga bahwasanya dari Merauke tadi sebelumnya dari Timika membawa sampel darah. Jadi ada 2 lokasi pengambilan atau sampel darah yang kita bawa lewat pesawat 13-15 ini dari Timika maupun dari Merauke. Ya, mudah-mudahan bisa segera diketahui dan mudah-mudahan sampel darah yang kita bawa ini ya, negatif dari virus corona ya, kita berharap semua. Jadi sesuai dengan himbauan Bapak Gubernur dan FKPD yang ada di Jayapura, kita tidak membawa penumpang ya. Sementara itu, pemerintah daerah Papua terus melakukan himbauan agar warga tetap berada di rumah. Jumlah tenaga medis yang sedikit serta fasilitas kesehatan yang kurang memadai membuat pemerintah bekerja keras agar penyebaran COVID-19 di Papua dapat ditekan. Dari Sentani, Kabupaten Jayapura, Ade Irfan melaporkan. Doa yang dibawakan oleh Ketua Klasis bakal kasihkan pernyataan kesiapan kali isi rumah tangga mereka sehingga Berbagai cara dilakukan untuk mencegah penyebaran virus corona, salah satunya dengan cara ritual adat. Masyarakat Kabupaten Maibrat, Papua Barat, meyakini prosesi adat tempo dulu, tahwas, dapat mengusir segala jenis penyakit, termasuk COVID-19. Di hadapan Bupati Maibrat dan seluruh kepala dinas, serta masyarakat, para tetua adat menggunakan daun hanjuang, memukul tubuh setiap orang yang ada di lapangan Maibrat. Tetua adat juga mewajibkan seluruh warga yang hadir untuk melewati sebuah pintu gerbang yang dibuat dari kayu dengan maksud agar penyakit COVID-19 tidak ikut masuk ke Kabupaten Maibrat. Menurut Yohanes Sentuf, tradisi tahwas harus terus dilestarikan keberadaannya agar anak cucu dapat mengetahui tradisi ini. Di mana kami pegang kami melakukan sesuatu mati hidup itu kami lakukan karena merupakan keberanian untuk maju melakukan sesuatu. Berarti ini juga merupakan pencegahan penyakit corona itu. Pemerintah Kabupaten Maibrat telah menutup seluruh akses masuk orang ke Kabupaten Maibrat guna mencegah penyebaran COVID-19 di Maibrat. Dari Kota Sorong, Papua Barat, Sadrak Wanggai melaporkan.
Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita pada pagi hari ini. Saya Graciela Taime, mewakili kerabat kerja yang bertugas menyampaikan terima kasih, selamat beraktivitas, sampai jumpa. Wanyambe.